influencer. Jadi kalau ada itu akronim dari rumah, talenta, digital, mereka ya, menyapa itu balik akronim. layar. Kadang ada orang-orang yang salah Mereka berbagi cerita, kisah yang inspiratif mengubah dunia dengan gaya yang kreatif di setiap postingan. Pesan pun sampai menyentuh hati, membawa perubahan nyata. Namun tak semua sempurna di balik cermin. Perjuangan tersembunyi di balik senyum yang dipamerkan. Dalam gemerlap mereka tetap manusia, tetap berjuang meski tak selalu bahagia. Influencer atau konten kreatornya kampus UMM. Jadi artis kita harus casting, terus kalau misalnya kita butuh duit ya kita harus benar-benar kayak kerja yang harus benar-benar mengasah hobi kita, menentukan konten-konten yang seliburan di TikTok ya kan. Nah kita bisa cari referensi di situ, kita bisa amati tren-trennya juga. Misal aku pengen waktu SMA nih, pengen target audiensku adalah anak-anak SMP atau anak-anak SMA. Nah, jadi aku tinggal bikin lah, ada yang namanya sekolah gitu. Jadi mereka pasti suka ngeliatnya. Terus pada saat aku kuliah, target audiensku sudah berbeda. Target audiensku adalah anak-anak SMA yang dimana dia pengen ngerantau atau dia penasaran sama kehidupan anak rantau itu gimana sih. Jadi aku cari tuh cara bikin konten, maksudnya kayak bikin konten ide-ide untuk anak-anak yang mau ngerantau. Jadi aku bikin ada in my life, vlog anak rantau, kayak gimana sih kehidupan anak rantau. Sesuatu yang konten yang dilihat sekarang tuh bener-bener engagement-nya aku tuh gak ngerti kenapa tuh sih kayak karena engagement-nya tadi dikarenakan konten itu tag temennya, komen juga, terus nge-share videonya. Iya. Sebenarnya beli followers itu juga bukan sebuah jawaban ya teman-teman. Jangan beli followers ya teman-teman ya, karena followersnya banyak, viewersnya dikit juga sama aja bohong gitu. Juga sama aja itu gak naikin engagement sama sekali. Kita berproses dari nol gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kalau udah terlanjur beli itu gak apa-apa banget. Bisa dikembangin dengan cara kita konten. Jadi kontennya di reels, kalau misalnya emang merasa sangat susah, mungkin boleh ibunya kalau ngerasa konten akun pribadinya lebih gampang cari followersnya, gak butuh konten di akun pribadi dulu, baru nanti kayak di collab sama yang ini kan sekarang bisa collab ya. Nah di reels itu ibunya bisa konten pribadi disambungin sama disambungin sama akun bisnisnya ibu gitu. Jadi mulai kontennya serius berarti sekitar SMA ya? Iya, yang serius banget itu baru yang SMA gitu. Itu awal oke harus serius di sini itu apa yang buat biasanya ada klipnya gitu. Nama orang serius di dunia kan awal cuma iseng-iseng aja ya. Ya pada orang muda kesan kegiatan kan di Garsal terus KMC itu bisa oke serius di sini itu apa yang buat betul keluar? Karena ada yang bilang kayaknya ada yang bikin semangat gak sih teman-teman, kayak kalau kita dapat endorse terus dapat uang. Pas itu aku pertama kali endorse itu Scarlett itu emang buat konten kreator nano itu emang banyak banget konten kreator yang awal endorse itu Scarlett emang kayak gitu. Aku juga tau ya kenapa, tapi emang sekarang tuh kayaknya udah nge-endorse orang-orang yang konten kreator yang masih nano gitu loh. Gitu. Saya ingin bertanya, gimana sih caranya bagi waktu kuliah sama kontennya? Soalnya kuliah tentunya banyak banget, pasti capek ya. Jadi gimana? Kayak kuliah? Iya kuliah. Makasih ya. Gimana sih cara bagi waktunya? Cara bagi waktunya adalah kita bisa loh waktu kita tuh 24 jam kan dalam satu hari. Dalam 24 jam ini kita bisa atur waktu, kita bisa catat kita harus bangun jam berapa. Misalnya kita bangun subuh nih. Habis subuh ngapain? Kalau mau ngonten ya ngonten. Kalau misalnya di subuh ini aku mau makan aja lah, ya udah makan. Kita atur dari jadwal kita. Misal di hari Senin, jam 9 aku ada kuliah, jam segini terus tugasnya aku kerjain kapan ya? DL itu udah besok nih. Ya udah kerjain yang penting dulu, apa yang penting itu kuliah. Karena kewajiban kita adalah kuliah gitu kan. Cari nilai yang bagus, kita stabil di 38 atau di atasnya mungkin ya. Nah kewajiban kita diutamakan dulu itu kewajiban kita adalah sholat. Ya udah sholat dulu jangan konten. Gitu. Padahal aslinya itu banyak sekali pikiran yang ada di belakang kita. Seperti contoh dari tadi yang dibilang Mbak Ica kan kalau misalkan menurut pengalaman atau
bawah sadar Anda kan ada bercerita waktu SMA, berarti secara langsung kan masa kejayaan Anda itu ada di SMA, dari secara Instagram, YouTube dan juga TikToknya. Cuma TikTok itu ketolong Anda itu adalah membuat apa namanya itu settingan seolah-olah berteman, karena itu sudah ada engagement dan juga ada peningkatan dalam melihat konten dan lain-lain. Akhirnya kan sama itu mulai terus gitu kan, sama sekali kita bisa nih kalau ada permasalahan kan otomatis kan dia akan bikin masalah lagi, sama seperti Anda percintaan dengan teman Anda yang laki Niko tadi kan, itu Anda kan berarti bermain di TikTok, sedangkan Instagram aja setelah saya riset itu Anda itu bermain di dunia kadang 2 bulan uploadan 2 kali, yang terakhir 1 bulan 2 kali toh, kadang yang 3 juga Instagram. Itu apakah yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah takut kalau misalkan itu viewernya itu tidak sesuai atau misalkan turunnya itu dilihat dari orang tadi kan kalau misalkan manusia kan jalan baju itu dari misalnya dia bahasa Aji Robo sama Busono ya, kalau misalkan saya kan Aji Robo dari tampilan sosial media. Nah, apakah Anda takut kalau sosial media Anda itu tidak memberi Anda seperti yang diinginkan? Itu ya di Instagram saya ada fokusnya ke TikTok aja. Terus bagaimana Anda membagikan yang di YouTube aja dari SMA kemarin hanya semangatnya di situ. Yang ketiga, tolong sebutkan secara jujur dan gamblang apa aja kendala dan juga tidak idealis ya. Tadi kan idealis toh. Jadi aku harus membuat konten itu terlalu idealis kan. Padahal aslinya Anda menonton kan dengan KPI, dengan diri Anda, dengan ini harus nggak budget seperti ini, apa karena sumber Anda kan sasarnya itu. Seperti yang dibilang Mbak yang ini tadi, aku sudah pusing mikirkan aku kuliah. Mbak, Anda belum merasakan mikir BRI. Itu lebih pusing lagi jadi sebagai apa namanya rumah tangga bener nggak? Dan apapun rumah tangga itu lebih pusing itu harus mikirkan sosial media juga gitu loh. Jadi kan kita harus bagaimana supaya bisa terfokus dengan sosial media bisa dan juga apalagi nanti itu juga bisa gitu loh. Kan kita sudah terus mau kan mikir ide gitu. Nah, nanti itu tipsnya ya. Jadi yang tadi pertama sepengaruh itu kan kenapa ada cuma di Instagram di TikTok, Instagramnya apakah karena engagementnya sudah murah atau sebenarnya 1 bulan cuma 2 kali toh, terus di YouTube bahkan berarti ini ada belum semangat lagi loh. Terakhir SMA udah kan, berarti yang kita aja yang bisa benar gitu. Itu udah benar. Padahal kalau dia dari profil betul-betul padahal dia sudah punya tim, apalagi kita ini belum ada yang punya tim loh semuanya. Wah belum. Oke, tadi Instagram ya. Kenapa aku di TikTok doang, di Instagram enggak? Di Instagram aku aktif loh. Tadi bilang 1 bulan cuma 3 postingan. Iya, Reelsnya aku kemarin 1 bulan itu posting 8 atau 9 postingan. Emang yang gak terlalu setiap hari posting Reels. Kenapa? Karena TikTok kan emang untuk hiburan. Kalau Instagram itu personal branding yang gimana ya, yang dilihat sama orang gitu. Apalagi saya juga belum sebanyak TikTok gitu. Pertanyaan kembali yang kedua kalinya ini mengenai mungkin langkah-langkah jitu, langkah-langkah cepat, langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kejuaraan kita di TikTok apalagi itu gimana ya Kak? Agar orang yang dari video kita itu banyak yang cek pelajaran kuning dan bahkan check out. Karena saya sudah mempraktikkan yang cara yang menggunakan huruf di detik terakhir itu tapi ya hasilnya tetap masih jauh gitu Kak. Yang tetap yang aku bilang adalah kamu harus konsisten konten dulu sesuai dengan personal branding kamu dulu kayak gimana, baru kamu cantumin di keranjang kuning. Karena sekarang cantumin keranjang kuning itu sangat susah naik, ya kan? Dulu itu masih gak apa-apa. Sekarang itu kalau pakai keranjang kuning itu yang awalnya kita 10 menit misal viewersnya sudah 5.000 bisa gitu ya. Pakai keranjang kuning itu viewersnya cuma 200, cuma 30 gitu. Itu susah banget sebenarnya. Caranya gimana ya? Caranya sesuaiin siapa personal branding kamu. Kamu harus punya personal branding yang bisa kamu tunjukkan ke orang-orang dan itu yang bikin rame kayak ini tadi. Kamu bisa konten nih, ceritain pengalaman kamu, tutorial bikin ini kayak gimana. Itu menarik banget ya buat orang-orang karena SMK kayak gini kan banyak banget kan di Indonesia nih. Bisa kamu kasih tutorial. Kamu kelas 3 SMA kan ya? 3 SMK ya? 3 SMA. Oh SMA. Nah, kamu bisa kasih tutorial buat adik-adik kelas 1, kelas 2. Halo semuanya, aku Aicha. Aku baru aja ngisi materi di kelas influencer. Untuk pesan-pesannya, aku seneng banget sih, bener-bener seneng banget karena audiensnya sangat antusias banget. Terus pertanyaannya apalagi sangat banyak dan akhirnya kayak ngerasain itu diskusi online atau kelas
diskusi permasalahan mereka apa, dan aku akhirnya bisa membantu mereka dengan kasih tips and triknya kayak gitu. Jujur seneng banget sih, karena dan ini juga baru pertama kalinya aku ngisi di luar kota. Aku dapat pertanyaan tadi itu benar-benar ngerasa aku bisa speak up kalau sebuah pertanyaan itu dijawab dengan gimana ya, kayak jawaban aku itu sangat berguna loh buat mereka yang mau mulai jadi content creator. Mereka tuh juga harus tahu di belakang layar itu seperti apa, kayak dari mental, terus dari moodnya, dari semuanya yang gak enak itu ada apa aja sih gitu. Kalau harapan untuk Omah Tandang sendiri, aku pengen Omah Tandang ini gak cuma di Nganjuk aja, tapi di kota-kota besar lainnya, mungkin di Malang, di Surabaya, di Sidoarjo. Aku berharapnya kayak gitu sih, karena kelas influencer ini juga jarang banget di kota-kota besar, Kak. Aku baru tahu tuh cuma di Nganjuk ini gitu. Terakhir pesan-pesan untuk warga Nganjuk lah, pemuda Nganjuk. Pesan-pesan untuk warga Nganjuk atau pemuda Nganjuk buat kalian, ayo konten guys, ayo konten. Tapi sebelum konten kan wajib banget ikut kelas influencernya Omah Tandang, itu wajib banget. Terus konten, kembangin